Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kita masih berbicara tentang hukum yang berkaitan dengan bank. Pada kali ini kita akan membahas tentang bagaimana hukumnya orang yang punya cek, tapi ceknya itu disebut dengan cek mundur. Artinya cek itu baru bisa dicairkan misalnya setelah 1 bulan. Misal di tangan saya ada cek nih, cek akan cair cek tersebut menjadi uang setelah 1 bulan dari tanggal sekarang. Tapi cek ini kemudian saya jual dengan harga yang lebih murah dari yang tertulis di cek. Jadi misalnya ada cek tertulis di situ 10 juta, tapi cairnya 1 bulan lagi. Tapi cek ini saya berikan kepada seseorang, saya jual dengan harga 9 juta. Jadi 9 juta saya dapat cash, tapi cek ini bisa dia cairkan 10 juta pada bulan yang akan datang. Boleh nggak menjual cek seperti itu? Itu satu. Kasus yang kedua, saya bukan jual, tapi saya minjem. Cek 10 juta nih, kamu pegang. Saya pinjam dong uang 9 juta. Pinjam, bukan jual. Jadi cek ini saya hargai 9 juta, tapi bentuknya pinjaman. Bukan saya jual. Bagaimana hukumnya? Kita lihat pertanyaan kepada Rahbar. Pertanyaannya adalah ma huwa hukmul muamalah ad-darijah fi hadhil ayyam min bai'is sakkil muajjal bi aqal minhu naqdan. Pertanyaannya adalah apa hukum muamalah atau transaksi yang ada sekarang ini di mana orang menjual cek yang mundur dengan harga yang lebih murah tetapi bentuknya cash. Ya, jadi saya ulangi lagi ya pertanyaannya ya. Ada cek ini cek mundur baru bisa menjadi cash tunai bulan depan. Tapi kemudian cek ini saya jual kepada seseorang dengan harga yang lebih murah. Cek ini harganya 10 juta, tapi tunainya menjadi ceknya sebulan yang akan datang. Sekarang saya minta uang 9 juta saja. Saya jual ya. 9 juta. Jadi sekarang saya dapat uang 9 juta, ceknya 10 juta. Oke? Boleh nggak menjual cek seperti itu? Pertanyaannya begitu. Jawabannya, la mani' min bai'is sakkil muajjal min akhar bi aqal au akthar minal mablagh al mudraj fi sak. Jadi Rahbar mengatakan tidak masalah menjual cek yang mundur dengan harga yang lebih sedikit atau lebih banyak dari jumlah yang tertulis di cek tersebut. Ya. Dengan kata lain, tolong perhatikan ya. Kalau cek itu harga 10 juta, kalau saya jual 9 juta, boleh. Atau saya jual 11 juta, juga boleh. Kalau itu adalah saya menjual cek. Oke, pertanyaannya adalah dibilang innama yashkul wa la yajuz huwa an yaqtarid mablaghan min syakhsin tijaha sakkin muajjal bi akthar min mablaghil qard. Yang menjadi muskilah dan yang tidak boleh itu adalah kalau dia meminjam sejumlah tertentu dari seseorang dengan cek yang mundur dengan jumlah yang lebih besar daripada pinjaman tersebut. Ya. Jadi yang menjadi masalah apa? Yang menjadi masalah adalah kalau masalahnya adalah meminjam. Jaminannya cek. Saya pinjam dong uang 10 juta, jaminannya cek. Berapa jaminan cek ini? 11 juta. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Pinjam uang 10 juta, tapi ceknya 11 juta. Jaminan ceknya 11 juta. Itu nggak boleh.
Tapi kalau menjual boleh. Itu bedanya. Fahadhal amal qardun ribawiyun wa haram wa in kana la yab'ud sihha asl qard. Jadi beliau mengatakan ini merupakan sebuah perilaku yang sifatnya riba dan haram, walaupun dia bilang dari sisi prinsip hukum pinjam meminjam sih nggak apa-apa. Bahwa pinjam meminjamnya itu sah nggak apa-apa, tetapi haram hukumnya ketika dia membayar lebih daripada pinjamannya. Jadi sekali lagi disimpulkan bahwa meminjam dengan menggunakan cek lebih besar daripada pinjaman, maka meminjam seperti itu dikategorikan sebagai sesuatu yang riba, sesuatu yang berbunga dan riba, dan hukumnya adalah haram. Mudah-mudahan Anda bisa memahami yang mungkin hal ini banyak sekali terjadi di sekitar para pedagang yang ada di pasar. Semoga bisa membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.